Lagi viral nih Yesus kalau kata orang zaman sekarang. Banyak followernya, banyak yang mengagung-agungkan dia, banyak yang memuji-muji dia. Tetapi Yesus tidak mabuk dengan popularitasnya. Senjatanya apa? Di ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Kalau saya lihat-lihat dari sini, wah Anda penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, Roh Kudus yang kita terima betul-betul kita jaga, kita rawat, kita bertumbuh bersama Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita. Ada pancaran terang, sinar, bukan pancaran sinar Petromax, tetapi terang Allah sendiri yang akan menghalau segala kegelapan. Kesucian, kemurnian inilah yang akan membuang jauh-jauh yang kotor dan yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga mau menyapa mereka-mereka yang baru pertama kali mengklik channel YouTube Bible Learning with Father Joseph ini. Channel YouTube ini berisi tentang pemaparan teks-teks firman Tuhan, penjelasan, pendalaman, dan juga pemaknaan. Memang channel ini didedikasikan untuk setiap orang yang mau belajar firman Tuhan, mau mendalaminya, mau mengenal Allah, mau mengenal Yesus putranya, mau mengenal jalan-jalan kasih-Nya. Jangan lupa kalau Anda suka dengan isi pemaparan ini, channel ini di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga di-share. Terima kasih untuk itu semua. Saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, udah makan belum? Udah dong Romo, makan pagi, makan siang, makan malam, udah sampai kenyang belum? Udah Romo, yang penting mah cukup lah. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan saya bukan sekedar makanan jasmani, nasi, mie, roti, ayam goreng, tempe goreng, sayur lodeh, sayur caisim, sayur asem. Bukan sekedar itu, tetapi makanan rohani. Jangan lupa saudara-saudara, dalam hidup Anda selain ada menu-menu makan pagi, makan siang, makan malam, tapi juga ada menu rohani. Apalagi kalau bukan baca firman Tuhan, perayaan Ekaristi, dan juga berdoa. Jangan lupa 3 asupan itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Supaya apa Romo? Ya kan kalau jasmani kita diberi makanan jasmani supaya kita seger, bisa beraktivitas, bisa berpikir. Kalau orang telat makan, kalau orang sampai kelaparan itu nggak bisa berpikir, nggak bisa fokus hidupnya. Demikian juga kalau orang nggak diasup oleh asupan rohani, hidupnya nggak fokus, hidupnya mulai cemas, gampang marah, gampang kecewa, gampang yang lain-lain yang jelek-jelek. Saudara-saudara, jangan lupa ya, menu-menu santapan rohani. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah kekuatan, pilar dalam hidup orang beriman. Kalau tentang doa dalam kitab suci, itu ada begitu banyak hal-hal tentang berdoa. Tetapi yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Itu bisa kita temukan dalam Matius bab 5 sampai bab 7, itu khotbah di bukit, dan juga paralelnya itu di Lukas bab 11. Doa apa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya? Coba tulis di kolom komen. Saya mau tahu apakah Anda sudah mengenal kuasa kasih Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Saya hitung 1 sampai 5. Tulis di kolom komen. 1, 2, 3, 4, 5. Hore! Saya lihat itu ada banyak yang jawab betul. Apalagi kalau bukan doa Bapa kami. Saya mau mengambil dari Lukas bab 11 karena fokus saya hari ini Injil Lukas. Dikatakan di bab 11 ayat 1 dan seterusnya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, lihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Begitu Yesus berhenti berdoa, menyelesaikan doanya, para muridnya datang, minta diajarin berdoa. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Nah, disitulah lahir sebuah doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kalau kamu berdoa, berdoalah doa Bapa kami. Saudara-saudara, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar teori, tetapi isi doanya. Kalau kita membaca Injil Lukas, saudara-saudara, Injil Lukas selain disebut sebagai Injil kaum marginal, Injil untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, tersingkir, Injil untuk orang-orang sakit yang biasanya terbuang dari masyarakat Yahudi, tetapi Injil Lukas juga bisa disebut sebagai Injil doa. Karena apa? Dari awal sampai akhir, dalam Injil Lukas kita bisa melihat nanti bagaimana Tuhan Yesus ditampilkan secara konsisten sebagai pribadi yang berdoa. Romo, Yesus kan Tuhan. Kalau Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Saudara-saudara yang terkasih, kebersatuannya dengan Bapa hanya bisa disambung dengan doa, dengan sebuah komunikasi. Bagaimana perutusan Yesus dari Bapa, bagaimana semua yang dimiliki Yesus adalah pemberian Bapa, bagaimana Bapa menjadi satu dengan Yesus, itu bisa kelihatan dalam pribadi Yesus yang berdoa. Justru kalau Yesus nggak berdoa itu dipertanyakan apakah betul Yesus dengan Bapa itu adalah satu. Saudara-saudara terkasih, di dalam Injil Lukas kita bisa melihat Tuhan Yesus itu berdoa dalam aneka macam peristiwa. Ketika sedang sendirian, pagi-pagi buta, di sebuah tempat yang sunyi, ketika Yesus mau memilih para muridnya, ketika Yesus mau mengambil sebuah keputusan penting, ketika Yesus mau mengajar, bahkan ketika juga Yesus sedang bersyukur. Jadi di sini kita bisa belajar nih, ternyata doa bukan cuma minta ketika kita susah baru cari Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tapi ketika kita bersyukur, semua yang di jalan hidup kita berhasil, jangan lupa berdoa. Nah, Yesus juga berdoa misalnya di Taman Getsemani. Yesus juga berdoa di atas salibnya. Di saat Yesus menjalani penderitaannya untuk menebus umat manusia. Di mana-mana saja sih Romo, Yesus berdoa dalam Injil Lukas. Silakan buka Lukas bab 3 ayat 21. Di Lukas bab 3 ayat 21 konteksnya adalah pembaptisan Tuhan Yesus. Dikatakan di bab 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Bayangkan saudara-saudara, dalam pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis, Yesus pun berdoa. Artinya, dalam hidup Yesus, berdoa adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupannya. Sejak awal sampai akhir nanti. Dikatakan ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan berdoa, Yesus bisa mendengar suara Bapa. Dengan berdoa, Roh Kudus turun atas dirinya. Dengan berdoa, terungkaplah kehendak Bapa untuk karya penebusan seluruh umat manusia. Jadi kalau Anda sedang bingung, Anda itu hidup tujuannya kemana? Mau ngapain? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan Anda. Jangan-jangan Anda kurang berdoa. Berdoalah untuk memahami kehendak Bapa, memahami tugas-tugas kita di dunia ini. Jadi doa betul, jangan minta terus isinya. Nah, kemudian juga kalau kita buka Lukas bab 5 ayat 16, ada apa di situ? Konteksnya, Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dikatakan di ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Saudara-saudara, lagi viral nih Yesus kalau kata orang zaman sekarang. Banyak followernya, banyak yang mengagung-agungkan dia, banyak yang memuji-muji dia. Tetapi Yesus tidak mabuk dengan popularitasnya. Ya, Tuhan Yesus tidak mabuk dengan segala pencapaian-pencapaiannya. Senjatanya apa? Di ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Menerima kembali energi kehidupan dari Bapa untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Maka dari itu, kalau karir kita, popularitas kita, prestasi kita sedang di puncak, banyak orang jatuh ketika ada di puncak. Sakit, Romo, dijatuhin begitu aja. Berdoalah, jangan mabuk dengan semua pencapaian yang telah kita peroleh. Jangan lupa berdoa. Dengan berdoa kita kembali menjadi down to earth, menapak di bumi ini, sehingga tidak mudah untuk jatuh, tetap kuat berdiri meskipun kita ada di atas puncak. Luar biasa ini inspirasi yang kita dapat hari ini. Kemudian yang ketiga tadi di Lukas bab 6 ayat 12. Lukas bab 6 ayat 12. Di situ Yesus mau memanggil para muridnya. Dikatakan di ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, untuk memilih para muridnya saja, Yesus melibatkan Bapa. Menyatukan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Karena memang aku adalah Bapa adalah satu, kata Yesus seperti itu. Maka pemilihan para murid, termasuk Yesus memilih kita, adalah rencana Bapa. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Setelah berdoa semalam-malaman, baru Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Romo, Yesus sudah berdoa kok masih salah pilih, Romo? Kepilih itu orang seperti Petrus, kepilih orang seperti Yudas. Apakah doanya gagal? Saudara-saudara, ini dia. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Bapa. Ada rencana Bapa, ada big plan dari Bapa. Jalani, ikuti dengan setia dalam ketaatan, dalam keikhlasan juga. Semuanya akan berakhir menjadi baik. Nah, kemudian juga di Lukas bab 9 ayat 28. Coba Anda lompat ke Lukas bab 9 ayat 28. Di sana dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Bayangin coba, pengajaran yang mana? Yaitu di bab 9, bab 8, bab 7. Yesus mengajar banyak hal. Ada energi yang terkuras. Yesus menyerap kembali. Dengan apa? Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Apakah Anda pernah letih, lelah dalam pelayanan, capek dalam bekerja, capek dalam segala urusan-urusan rumah tangga, capek? Kalau capek fisik doang sih masih mending, Romo. Seringkali capek mental. Mentalnya yang capek, mentalnya yang sedang lelah. Nah, itu obatnya dari mana? Healing ke Bali, healing ke Hawaii, kadang-kadang juga malah bikin capek. Nah, doa jawabannya. Ketika kita lelah dengan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, kekecewaan, kepahitan, doa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di situ Yesus berjumpa dengan Musa, dengan Elia, ada kekuatan kembali mengalir dari Bapa. Kemudian juga Anda lompat di Lukas bab 10 ayat 21. Di situ Tuhan Yesus setelah mengutus para muridnya, para murid pulang untuk menceritakan keberhasilan mereka, dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ketika berhasil, berdoa. Termasuk juga ketika orang-orang di sekitar Anda berhasil. Anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda berhasil. Jangan ngiri, jangan kita minder, tapi berdoa. Ikut bersyukur bersama-sama dengan mereka. Itu luar biasanya. Keren juga ya Romo, baru sadar sekarang ini. Kemudian di Lukas bab 11, tadi sudah saya bahas, yaitu doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang sedang berdoa
mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Doa Bapa kami adalah doa Yesus sendiri. Jadi doa yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus dibongkar, diungkap, diajarkan kepada para muridnya sampai kepada kita. Apakah Anda setiap hari berdoa doa Bapa kami? Apakah Anda tahu doa Bapa kami adalah doa yang paling kuat, luar biasa, komplit, lengkap, doa Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan sendiri yang diberikannya kepada kita. Kemudian juga di Lukas bab 22, ini panjang ini supaya saya bisa lompat. Lukas bab 22 itu di Taman Getsemani. Ketika Yesus mau memulai masa-masa penderitaannya, Yesus pun berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Dalam doa, Yesus menyatukan kehendak Bapa dengan kehendak dirinya. Yesus tunduk pada kehendak Bapa. Itulah inti sari dari doa. Bukan kita bersikeras dengan keinginan, harapan, apa yang kita mau. Tetapi apa sih yang Tuhan kehendaki? Udah kenal belum kehendak Bapa buat kita? Itulah doa. Semakin menyelaraskan dengan apa yang Bapa inginkan, Bapa harapkan, yang Bapa mau untuk hidup kita, untuk kebaikan kita, untuk rencana-rencananya yang luar biasa. Nah, di bagian akhir di Lukas bab 23 ayat 46, di situ Tuhan Yesus juga berdoa di atas salib sebelum wafat. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudara, saya pribadi kalau nanti saat saya berakhir, saya tuh punya harapan saya bisa berdoa seperti ini. Di balik semua perjuangan saya sebagai seorang imam, saya mengajar, saya melayani, saya dedikasikan hidup saya buat Tuhan, semuanya akan saya bungkus dengan ini. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu keserahkan nyawaku." Mudah-mudahan Anda juga bisa terinspirasi. Jangan sampai kita lupa berdoa ini kepada Bapa. Setiap malam setelah kita melakukan segala tugas-tugas kita, serahkan lagi pada Bapa. Sebuah penyerahan diri. Itulah inti sari dari doa. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga video ini memperkaya khasanah Anda tentang doa. Salam, Tuhan berkati.